Rasain kau, Jakmania Persija auto mengamuk, menangis kejang tadi malam. Bung Andre Rosiade langsung beri tamparan super keras usai Persib Bandung sukses salib Persija Jakarta di puncak klasemen. Persija kena karma, lawan Semen Padang dicurangi habis-habisan. Sampai Papa Ferry Paulus disebut juga. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Yes, ini baru kabar gembira. Begini reaksi Bojan Hodak usai Persib Bandung berhasil kirim Persija ke jurang dan tempel ketat Borneo FC di puncak klasemen. Sampai ungkap satu kejutan spesial ini. Wah, apa ya kira-kira? Simak ulasannya berikut. Manajemen Persib Bandung akhirnya umumkan soal pengganti William Marsilio. Sosok bernama Oihan Sanchez Tirapu dari Spanyol ditebus kontraknya dan digaji 500 juta per bulan dengan durasi kontrak 3 tahun. Jadi harapanku, size statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Komdis PSSI dan PT LIB akhirnya cabut dan batalkan akumulasi kartu Frans Putros dan diizinkan tampil saat Persib Bandung melawan PSM Makassar di lanjutan BRI Super League. Jadi tuntutanku usai fakta ini terungkap. Wah, ada apa ini? Bobotoh wajib tahu. Ini detailnya. Nah, gini dong, baru jos. Wasit El Clasico Persib Bandung melawan Persija Jakarta sudah ditentukan oleh pihak hebat ini. Jakmania Persija gak usah teriak-teriak Papa Erik. Noh, Papa Ferry Paulus, lu urus dulu. Penasaran? Simak video ini sampai kelar ya guys. Maung Bandung, ayo bangkitlah! Terkam lawanmu. Ayo semua, buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun barudak. Hahaha, rasain kau. Jakmania Persija auto mengamuk menangis kejang tadi malam. Bung Andre Rosiade langsung beri tamparan super keras usai Persib Bandung sukses salib Persija Jakarta di puncak klasemen. Persija kena karma lawan Semen Padang dicurangi habis-habisan. Sampai Papa Ferry Paulus disebut juga. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Nama anggota DPR RI Andre Rosiade mendadak jadi buah bibir di media sosial. Bukan tanpa sebab, pernyataannya usai laga Persija Jakarta kontra Semen Padang justru memicu gelombang reaksi besar dari publik, khususnya Jakmania. Unggahannya di Instagram diserbu lebih dari 20.000 komentar, mayoritas bernada kritik dan kemarahan. Pertandingan yang jadi pemicu polemik ini berlangsung di Stadion Agus Salim, Senin malam WIB, 21 Desember, dalam lanjutan Super League. Persija Jakarta datang sebagai tim tamu dengan misi meraih poin penuh demi merebut kembali posisi puncak klasemen setelah sebelumnya disalib Persib Bandung yang menang atas Bayangkara FC. Mauricio Sousa selaku pelatih tentu berharap Macan Kemayoran pulang membawa hasil maksimal. Namun realita di lapangan berkata lain. Semen Padang tampil disiplin dan rapat, membuat Persija kesulitan mengembangkan permainan. Situasi makin rumit ketika Vigo Dennis diganjar kartu merah pada menit ke-37, memaksa Persija bermain dengan 10 orang. Meski demikian, dominasi permainan tetap dipegang tim tamu. Keunggulan jumlah pemain akhirnya dimanfaatkan Semen Padang. Pada menit ke-83, Jordi Amat yang berniat menghalau bola justru melakukan gol bunuh diri. Persija sempat membalas lewat gol Maxwell Sousa di menit-menit akhir, namun wasit Stephen Yubelpoli menganulirnya setelah meninjau VAR. Tak berhenti di situ, wasit kembali mengeluarkan kartu merah untuk pemain Persija, Fabio Calenego, yang membuat tensi pertandingan makin panas. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor tetap bertahan dan kemenangan jatuh ke tangan Semen Padang. Hasil ini membuat Persija gagal menggeser Persib dari posisi atas klasemen, sementara Semen Padang berhasil naik sedikit dari zona 2 terbawah. Seusai laga, sorotan tajam mengarah pada kepemimpinan wasit Stephen Yubelpoli. 2 kartu merah dan 1 gol yang dianulir dinilai merugikan Persija, hingga membuat Jakmania meluapkan kekecewaan mereka. Di tengah derasnya kritik terhadap wasit, Andre Rosiade yang juga penasehat tim Semen Padang justru memberikan tanggapan berbeda. Ia menilai kepemimpinan wasit sudah tepat dan tegas. Alhamdulillah menang dan raih 3 poin. Terima kasih anak-anak yang berjuang dengan luar biasa. Terima kasih wasit yang berani bertindak tegas dan fair, kata Andre_Rosiade. Namun, pernyataan lanjutan Andre Rosiade inilah yang membuat emosi pendukung Persija semakin memuncak. Ia menyindir pihak-pihak yang masih memprotes hasil pertandingan.
Yang protes silahkan lapor LIP, kan Papa Ferry Paulus masih di root PT LIP. Jelas Andre Rosiade. Tak ayal, kolom komentar unggahan tersebut langsung dibanjiri puluhan ribu respons. Hujatan dan makian pun mengalir deras kepada ayah Azizah Salsa itu. Umur udah tua, anggota DPR, penasihat klub profesional, apa pantas ketikanya kayak gitu? Kata seorang supporter. Teriak fair pas hasil menguntungkan tim, teriak mafia pas hasil merugikan tim, ujar salah satu penggemar. Polemik ini pun terus bergulir dan memantik perdebatan soal netralitas, sportivitas, hingga etika pejabat publik dalam menanggapi sepak bola nasional. Menurut kamu, apakah pernyataan Andre Rosiade sudah tepat atau justru memperkeruh suasana? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Yes, ini baru kabar gembira. Begini reaksi Bojan Hodak usai Persib Bandung berhasil kirim Persija ke jurang dan tempel ketat Borneo FC di puncak klasemen, sampai ungkap satu kejutan spesial ini. Wah, apa ya kira-kira? Simak ulasannya berikut. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menilai perburuan gelar juara Super League 2025-2026 belum akan menemui titik terang dalam waktu dekat. Menurutnya, persaingan papan atas dipastikan berlangsung panas hingga laga terakhir musim ini. Saat ini, Borneo FC masih kokoh di puncak klasemen dengan raihan 34 poin. Persib Bandung membuntuti di posisi kedua dengan 31 poin, sementara rival klasiknya Persija Jakarta menguntit di peringkat ketiga dengan 29 poin. Situasi ini menjadi sorotan tersendiri, mengingat dinamika performa tim-tim papan atas yang terus berubah. Borneo FC sempat tampil sangat dominan dan menjadi tim dengan catatan kemenangan terbanyak. Namun, seiring berjalannya waktu, performa mereka mulai menurun. Di sisi lain, Persib justru perlahan tapi pasti merangsek ke zona juara, meski di awal musim Maung Bandung sempat dinilai belum tampil solid. Bojan Hodak mengungkapkan bahwa sebelum kompetisi dimulai, ia sudah memiliki gambaran soal siapa saja yang akan meramaikan persaingan papan atas. Sebelum musim dimulai, saya pernah berkata Persija dan Malut akan berada di papan atas. Saya mengira Dewa juga ada di papan atas. Tapi dengan beberapa alasan, Dewa yang seperti kami bermain di kompetisi Asia. Saat ini, Malut United berada di peringkat keempat, sementara Dewa United masih berkutat di papan tengah klasemen. Menurut Bojan, faktor kelelahan menjadi salah satu penyebab performa tim-tim yang tampil di kompetisi Asia tidak selalu stabil. Karena itu, mereka cukup kelelahan di liga lokal, kata Bojan Hodak. Ia menilai kondisi tersebut juga sedang dirasakan oleh Dewa United musim ini, di mana para pemain harus berjibaku dengan jadwal yang padat. Sama seperti ketika kami bermain melawan Malut United di Ternate, seolah tidak bisa berjalan. Itu masalah yang dialami oleh Dewa sebelumnya, terangnya. Lebih lanjut, Bojan menilai Persija Jakarta dan Malut United sebagai dua tim yang sangat layak bersaing dalam perebutan trofi juara. Kekuatan finansial disebut menjadi salah satu faktor utama. Menurutnya, dua tim tersebut sudah mengeluarkan banyak uang untuk membangun tim yang kuat. Meski demikian, Bojan mengaku cukup terkejut dengan konsistensi Borneo FC sejauh ini. Mungkin Borneo yang sedikit mengejutkan saya. Tapi Malut dan Persija mengeluarkan uang paling banyak dan itu membuat mereka ada di sana. Itu normal. Jadi ini menjadi liga yang menarik hingga akhir. Tutup Bojan. Dengan jarak poin yang masih ketat dan performa tim papan atas yang bisa berubah kapan saja, persaingan juara Super League musim ini benar-benar sulit diprediksi. Menurut kamu, tim mana yang paling berpeluang mengangkat trofi di akhir musim? Persib, Persija, Borneo, atau justru kejutan lain? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Manajemen Persib Bandung akhirnya umumkan soal pengganti William Marsilio. Sosok bernama Oihan Sanchez Tirapu dari Spanyol ditebus kontraknya dan digaji 500 juta per bulan dengan durasi kontrak 3 tahun. Jadi harapanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Musim 2025-2026 ini, Oihan Sanchez menunjukkan performa yang luar biasa bersama Athletic Bilbao di La Liga. Pemain berusia 23 tahun tersebut tampil cemerlang di lini tengah, menjadi salah satu pilar utama dalam skema permainan tim. Menurut data yang dihimpun dari berbagai sumber, Sanchez telah mencatatkan 6 gol dan 4 assist dalam 15 pertandingan di La Liga musim ini. Itu merupakan catatan yang sangat impresif untuk seorang gelandang muda yang memiliki peran kreatif di lini tengah. Sanchez dikenal sebagai gelandang serang yang sangat lincah, memiliki visi permainan yang tajam, serta kemampuan untuk menciptakan peluang. Dalam hal jumlah umpan kunci, key passes, Sanchez tercatat mengirimkan rata-rata 2,1 umpan kunci per pertandingan, yang menandakan kemampuannya untuk menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Selain itu, ia juga memiliki tingkat akurasi passing yang sangat baik, mencapai 85%, yang sangat vital bagi tim yang mengandalkan penguasaan bola.
Membandingkan statistik Sanchez dengan William Marsilio, yang sebelumnya berperan sebagai gelandang serang di Persib, menunjukkan perbedaan signifikan dalam hal kontribusi di lapangan. Di La Liga musim ini, Marsilio hanya mencatatkan 1 gol dan 2 assist dalam 12 pertandingan, dengan tingkat akurasi passing hanya 76%. Perbedaan yang cukup jelas ini menambah alasan mengapa Persib membutuhkan gelandang seperti Sanchez. Selain itu, Sanchez juga lebih produktif dalam hal menciptakan peluang, dengan catatan 3,5 peluang tercipta per 90 menit. Sedangkan Marsilio hanya mampu mencatatkan 1,8 peluang per 90 menit di Liga Indonesia. Faktor ini sangat penting, mengingat Persib membutuhkan pemain yang bisa memberikan dampak langsung dalam setiap serangan. Mendatangkan Sanchez ke Persib bukan hanya soal kualitas individu, tetapi juga akan memberi dampak positif terhadap sistem permainan tim. Pelatih Persib, Bojan Hodak, dikenal sebagai sosok yang mengedepankan permainan kolektif dan penguasaan bola. Dengan kehadiran Sanchez, yang dikenal dengan kemampuannya dalam mendistribusikan bola dengan cepat, Persib bisa lebih efektif dalam mengalirkan serangan dari lini tengah ke depan. Sanchez juga bisa menjadi pemain yang menghubungkan Tom Haye dan Mark Klok, yang merupakan dua pemain andalan Persib di lini tengah. Keahliannya dalam menciptakan ruang dan mengatur tempo permainan bisa sangat membantu Persib untuk lebih mendominasi pertandingan, terutama saat melawan tim-tim yang mengandalkan permainan bertahan. Gimana, setuju kan? Komdis PSSI dan PT LIP akhirnya cabut dan batalkan akumulasi kartu Frans Putros. Dan diizinkan tampil saat Persib Bandung melawan PSM Makassar di lanjutan BRI Super League. Jadi tuntutanku usai fakta ini terungkap. Wah, ada apa ini? Bobotoh wajib tahu. Ini detailnya. Persib Bandung dipastikan tidak akan tampil dengan kekuatan penuh saat menjamu PSM Makassar pada laga tunda pekan ke-8 Super League. Bek asal Irak, Frans Putros, resmi absen dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, JBLA, Sabtu 27 Desember 2025, dengan kick-off pukul 19 WIB. Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak Persib, absennya Frans Putros disebabkan oleh hukuman kartu merah. Kartu merah tersebut ia terima saat Persib menghadapi Arema FC pada pekan ke-7 Super League, yang berlangsung pada 22 September 2025 lalu. Sebelumnya, Putros juga tidak masuk dalam daftar susunan pemain saat Persib melawan Bayangkara FC pada pekan ke-15 Super League. Kala itu, ia harus menepi karena menjalani hukuman akumulasi 4 kartu kuning dari laga-laga sebelumnya. Dengan demikian, laga kontra PSM Makassar menjadi pertandingan terakhir Persib di tahun 2025 yang harus dilewatkan oleh pemain berusia 31 tahun tersebut. Frans Putros baru akan kembali memperkuat Maung Bandung pada pekan ke-16 Super League saat menghadapi Persik Kediri, Senin 5 Januari 2025 dengan jadwal kick-off pukul 19 WIB. Meski kehilangan salah satu bek andalannya, Persib masih memiliki sejumlah opsi untuk mengisi sektor pertahanan. Beberapa nama yang berpotensi menjadi pengganti Putros diantaranya Alfiandra Dewangga, Robi Darwis, dan Rezaldi Hehanusa. Nama Alfiandra Dewangga menjadi sorotan tersendiri. Pemain berusia 24 tahun ini baru saja mencatatkan penampilan ketiganya bersama Persib di ajang Super League. Ia dipercaya tampil sebagai starter saat menghadapi Bayangkara FC dan menunjukkan performa yang solid. Dengan penampilan tersebut, Dewangga berpeluang kembali mendapat kepercayaan untuk tampil sejak menit awal saat melawan PSM Makassar. Sementara itu, jika melihat klasmen sementara Super League, Persib Bandung saat ini berada di posisi kedua dengan koleksi 31 poin. Maung Bandung hanya terpaut 3 poin dari Borneo FC yang masih memimpin klasmen, serta unggul 2 poin dari Persija Jakarta yang menempati peringkat ketiga. Jarak poin yang sangat ketat ini membuat setiap pertandingan menjadi krusial bagi Persib dalam menjaga peluang juara. Laga kontra PSM Makassar pun dipastikan bakal berlangsung sengit, meski Persib harus bermain tanpa Frans Putros. Menurut kamu, siapa sosok yang paling tepat menggantikan peran Putros di lini belakang Persib? Apakah Dewangga layak jadi pilihan utama? Atau ada opsi lain yang lebih ideal? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Nah gini dong, baru jos. Wasit El Clasico Persib Bandung melawan Persija Jakarta sudah ditentukan oleh pihak hebat ini. Jakmania Persija gak usah teriak-teriak Papa Erik. Noh, Papa Ferry Paulus, lu urus dulu. Penasaran? Simak video ini sampai kelar ya guys. Jelang duel panas Persib Bandung versus Persija Jakarta, sorotan publik tak hanya tertuju pada persiapan kedua tim, tetapi juga pada sosok wasit yang akan memimpin laga syarat gengsi tersebut. Namun, Ilik menegaskan satu hal penting, mereka tidak ikut campur dalam penunjukan pengadil lapangan. Direktur Operasional Ilik, Asep Saputra, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan wasit pada laga-laga krusial, termasuk duel klasik Persib versus Persija di Super League 2025-2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Januari tahun depan. Menurut Asep, seluruh proses penunjukan wasit sepenuhnya berada di tangan Komite Wasit PSSI yang saat ini diketuai oleh Yoshimi Ogawa. Itu betul-betul 100% kewenangannya Komite Wasit.
ucap Asep dalam konferensi pers bertajuk PSSI Full-Time Referee for I-League di kantor I-League Menara Mandiri 2, Jakarta, Senin 22 Desember 2025, dilansir dari Antara. Pernyataan ini disampaikan bertepatan dengan kehadiran wasit asing baru di kompetisi Indonesia, menyusul dikontraknya wasit asal Jepang, Yuda Yamamoto. Ia dijadwalkan mulai bertugas di Indonesia pada Januari tahun depan dengan durasi kontrak selama 1,5 musim. Pada Januari nanti, Super League akan memasuki periode padat dengan 4 pekan pertandingan dan total 32 laga. Persib dan Persija sendiri akan saling berhadapan pada pekan ke-17, tepatnya Minggu 11 Januari 2025 pukul 15.30 WIB. Asep juga menyinggung kemungkinan jumlah laga yang bisa dipimpin seorang wasit dalam sepekan. Satu minggu ada 9 pertandingan, kan diatasi hanya 1 atau 2 pertandingan. Maksimal itu 2 mungkin, 1 pertandingan. Tapi sekali lagi, itu wewenangnya dan otoritasnya dari komite wasit, ucap Asep. Sementara itu, Yuda Yamamoto menegaskan bahwa dirinya tidak secara khusus memilih laga tertentu untuk dipimpin. Sesuai kontrak, saya mulai 1 Januari 2026 akan mulai menjadi wasit full-time di Super League, kata Yudai. Laga Persib versus Persija sendiri dipastikan menjadi pusat perhatian publik sepak bola nasional. Selain syarat rivalitas, pertandingan ini juga berpotensi sangat menentukan dalam perburuan gelar juara. Saat ini, Persib Bandung berada di posisi kedua klasemen Super League 2025-2026 dengan koleksi 31 poin. Persija Jakarta menyusul di peringkat ketiga dengan 29 poin, sementara Borneo FC masih memimpin klasemen dengan 34 poin. Dengan jarak poin yang begitu tipis, satu keputusan di lapangan bisa berdampak besar pada peta persaingan juara. Tak heran jika isu wasit kembali menjadi topik hangat jelang laga klasik ini. Menurut kamu, apakah laga Persib versus Persija sebaiknya dipimpin wasit asing atau lokal? Dan seberapa besar peran wasit dalam menentukan hasil pertandingan besar seperti ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.